Sebab mereka dekat dengan raja di atas semua raja, Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim sampai-sampai beliau mengatakan, nahnul muluk hakikatan la ghairana wallah la malikas siwana yujadu malil muluk hakikatan ghair ismihi. Itu beliau bilang, kami ini adalah raja-raja pada hakikatnya. Bagaimana mereka bisa mengklaim demikian? Sebab Allah Ta'ala nyatakan kepada mereka, lahum ma yasha'una inda rabbihim waladaina mazid. Bagi mereka apapun yang mereka inginkan. Mereka dianggap menjadi raja-raja di muka bumi ini, punya pengaruh besar di dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, wabi yasma' wabi yubsir wabi yamshi wabi yabtish wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adhani la'u'idhanna. Mereka orang-orang yang aku kasihi melihat denganku, melangkah denganku, mendengar denganku, menyentuh denganku. Kalau dia minta pasti aku beri, kalau dia berlindung pasti aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadilah kita bersama mereka, kunu ma'as shadiqin. Jadilah bersama orang-orang yang mulia tersebut. Setiap orang yang mulia, wali fulan, ulama fulan, alim fulan, mereka menjadi ulama besar ya karena dekat dengan orang-orang yang mulia juga. Nah, kita kalau mau jadi mulia, dekat sama orang mulia. Mau harum, dekat dengan orang yang harum. Mau berakhlak, dekat dengan orang yang berakhlak dan santun. Mau punya ilmu, dekatlah dengan orang-orang yang berilmu. Jangan kita salah duduk, jangan kita salah dekat, jangan kita salah ngaji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersilaturahmi, berjumpa dengan para anbiya di Masjidil Aqsa. Berjumpa dengan para anbiya di Masjidil Aqsa. Melihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya dalam perjalanannya masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sholat di pohonnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa pernah bernaung di bawah pohon itu. Nabi Muhammad diperintahkan sholat di sini untuk ngambil berkah dan nambahkan berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Muhammad mampir di tempat lahirnya Nabi Isa, sholat di situ di Baitul Laham. Dia sholat 2 rakaat, dibilang ini tempat kelahirannya Nabi Isa ala nabina alaihi afdhalus shalah wa azka taslim. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk di Baitul Maqdis, berjumpa dengan para nabi-nabi, Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Idris, Sayyidina Hud, Sayyidina Saleh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq, Sayyidina Ya'qub, dan semua para nabi-nabi dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, bersilaturahmi dengan mereka. Dan juga ketika beliau melakukan perjalanan Mi'raj, menembus langit demi langit hingga Sidratil Muntaha. Di langit yang pertama berjumpa dengan sekelompok nabi-nabi, di langit yang kedua berjumpa dengan nabi-nabi, langit yang ketiga jumpa dengan nabi yang lain. Silaturahmi yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Nah, karenanya itu kita diperintahkan untuk dekat kepada mereka orang-orang yang mulia tersebut. Introspeksi diri kita. Kita itu kalau orang dulu tuh kan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihlar itu kalau dia udah nulis surat, dia nulis surat kepada Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tatkala dia tulis surat di situ, min Ahmad min Jalisur Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Mihlar ila fulan bin fulan. Dari teman duduknya Allah Ahmad bin Muhammad Al-Mihlar kepada fulan bin fulan. Kok teman duduknya Allah? Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Aku menjadi teman duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Nabi Musa pernah nanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, aina ajiduk? Ya Allah, saya kalau mau nyari engkau di mana? Di mana saya akan menemukan engkau? Di mana saya akan berjumpa denganmu? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, tajiduni indal munkasirati gulubuhum min ajli. Engkau akan temukan aku bersama orang-orang yang hatinya runyuh, hatinya luluh, hatinya hancur ketika ingat zikir, ketika takut kepada Allah Ta'ala. Engkau temukan aku ada bersama mereka, kata Allah Ta'ala. Itu di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati gulubuhum min ajli. Aku bersama dengan orang-orang yang hatinya luluh, yang hatinya renyuh
ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ingat akan kesalahannya, ingat akan dosa-dosanya, hatinya luluh, hatinya renyuh, aku bersama dengan mereka. Nah, kita diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Nabi Musa pun diperintahkan untuk hadir bersama mereka. Nabi Muhammad diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Dan para sahabat diperintahkan untuk duduk bersama kaum shadiqin, bersama kaum sholihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita bersama mereka, hadir majelisnya, hadir pengajiannya, dari orang-orang yang jelas asal usulnya. Ini Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid jelas, dia berguru ke siapa? Ke wali fulan, ke alim fulan, ke muhaddits fulan, ke fulan. Jelas sanadnya, nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas asal usulnya. Jangan kita berguru kepada ustadz yang kagak jelas. Ngaji di mana nih orang? Belajar sama siapa? Siapa gurunya? Kita harus mengerti. Itu dikatakan bahwasanya mangkan syekhu kitabu fa khata'u aktsar min shawabih. Yang gurunya kitab banyakkan salahnya daripada benarnya. Mangkan syekhu syarituh katsura khabituh, bergurunya kepada kaset, ya, kepada tape, kepada kaset, maka amalannya pun juga akan kusut. Sama kalau kaset tuh pita kaset bisa kusut, nah amalan dia juga bisa kusut juga, bisa berantakan juga. Yang berguru kepada kitab begitu juga. Yang mengkaji ilmu tanpa bimbingan guru, syaitan yang bakalan membimbing dia. Waliyadzubillah min dzalik. Inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Dari orang yang jelas asal usulnya, hadir pengajian yang jelas, ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi ini agama Islam sejak permulaan masuk ke bumi Nusantara ini, bukan cuma Indonesia doang, ke bumi Nusantara. Baik itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, semuanya itu, sampai Maluku, sampai Ambon, sampai ke pelosok daerah, sampai Singapura, kemudian juga Brunei, Malaysia, sampai juga bagian selatan Thailand. Itu agama Islam masuk ke wilayah tersebut sejak permulaannya masuk di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab Syafi'i, dalam tariqah yang mulia ini, daripada tariqah tasawuf yang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas asal usulnya. Nah, karenanya kita ikuti mereka, kita teladani jalan mereka, hadir majelis mereka. Kalau kita nggak hadir di majelis yang benar, kita bakal ngumpul bersama orang yang nggak benar. Kalau kita nggak duduk dengan orang mulia, kita bakalan duduk dengan orang yang hina. Kalau kita tidak mengidolakan orang yang pantas diidolakan, kita akan mengidolakan orang yang nggak pantas untuk kita idolakan. Nah, karenanya itu, kalau kita nggak isi dengan yang baik, bakal datang yang buruk. Kalau kita nggak buat yang baik, bakal berbuat yang buruk. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Ya, tahu kan Nabi Musa, dia menempuh perjalanan jauh. Buat apa? Nabi Musa menempuh perjalanan jauh. Dengar ada orang wali, soleh, alim. Nabi Musa, dia bawa perbekalannya langsung menempuh perjalanan bersama muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun mendampingi Nabi Musa menempuh perjalanan hingga berjumpa dengan Sayyidina Khadir. Ketika berjumpa terjadi kisah mereka yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad bilang, coba Nabi Musa sabarin dirinya bersama Sayyidina Khadir. Waditu an lau sabara Musa. Saya pengennya nih, kata Nabi Muhammad, coba Nabi Musa sabar. Dia duduk, dia bertahan dengan ujian dan tes yang dilakukan oleh Sayyidina Khadir. Kenapa? Jadi bisa lebih banyak lagi hikmah-hikmah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Bukan 3 itu aja, tapi banyak hal lagi yang bakalan diceritakan. Kata Nabi Muhammad SAW. Tahu kan Sayyidina Ya'qub, kerinduannya kepada Sayyidina Yusuf, sampai matanya itu nggak bisa ngelihat lagi. Begitu dikirimkan bajunya Nabi Yusuf bilang, ini bawa baju saya, algi ala wajhi abi ya'ti basira. Bawa baju saya, ini di Mesir, ayahnya di Palestina. Dia kirim kafilah, bawa baju saya, sampaikan kepada ayahku, langsung pasti dia bisa ngelihat lagi. Itu begitu kafilah keluar dari Mesir, ontanya naik bergerak keluar dari Mesir, ini di Palestina. Jaraknya ribuan kilometer. Begitu bergerak itu kafilah dari Mesir, Sayyidina Ya'qub yang ada di Palestina bilang, inilah ajidu riha Yusuf. Saya udah mencium harumnya Yusuf. Baru bergerak. Baru masih 1000 kilometer lebih, udah mencium harumnya Sayyidina Yusuf.
Begitu datang langsung dipeluk, dicium itu bajunya, bisa ngelihat lagi. Masya Allah, kecintaan mereka terhadap kaum salihin walaupun anaknya sendiri. Ala nabiyina alaihi wassalatu wa azkat taslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a fin nagli. Atas mereka salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tapi kenangan mereka tidak mati, tetap hidup dalam sanubari kita. Selalu kita riwayatkan hadis dari mereka, kita nyampaikan ilmu, berkat mereka nyampe, ngalir pahalanya kepada mereka sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka semuanya, para guru-guru kita, para ulama muhaddithin, para fuqaha wal ulama al-amilin, para masyayikhina muallimina dzawil huquq alaina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai penerus mereka yang mengikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana, qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim, amitna fi tariqatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.